Eternal Secret King, Chapter 131. Bab 131, bahkan pada pendirian yayasan. Feng Haoyu sudah lama berada di kondensasi Qi yang disempurnakan dan secara alami dapat naik ke ranah yayasan pendirian kapan saja. Namun, dia tidak menyangka akan membuat terobosan selama pertarungannya melawan Su Zimo. Sepertinya agak terburu-buru. Jika itu orang lain, mereka mungkin gagal dalam kemajuan mereka ke yayasan pendirian. Namun, Feng Haoyu berbeda. Dalam hal endowment atau spirit root, dia adalah cream of the crop. Meskipun dia sudah terluka, dia memiliki kepercayaan diri untuk mencapai ranah pendirian yayasan dalam satu gerakan setelah mengkonsumsi permajaan Qi dan eliksir pendirian yayasan. Seperti yang diperdebatkan oleh 5 master puncak, esensi obat dari eliksir pendirian yayasan mengalir melalui tubuh Feng Haoyu dan melonjak ke dantiannya. Di dalam, lautan Qi-nya bergemuruh dan memuntahkan terus-menerus. Melalui kekuatan esensi obat ditambah dengan kendali Feng Haoyu, lautan Qi yang luas mulai menggumpal ke tengah. Lautan Qi menyusut di dalam tubuhnya. Namun, aura yang dipancarkannya bahkan lebih menakutkan. Perbedaan antara kondensasi Qi dan pendirian yayasan adalah lompatan besar. Di jalur kultivasi, setiap penyeberangan suatu alam akan membawa perubahan signifikan pada kekuatan seseorang. Ini adalah alasan mengapa hal-hal seperti mengalahkan lawan dari level yang berbeda sebagian besar hanya mungkin dilakukan di wilayah yang sama. Ketika perbedaannya terpisah satu wilayah, sulit untuk menjatuhkan lawan. Itu juga alasan mengapa kultivator akan mengalami perubahan gelar setelah terobosan di alam. Penggarap di alam kondensasi Qi disebut pejuang penyempurnaan Qi. Adapun pembudidaya yayasan pendirian, mereka disebut pejuang penggarap. Di alam inti emas, seseorang bisa mendapatkan gelar makhluk sempurna. Dari kondensasi Qi ke pendirian yayasan, Qi roh di dalam dantian akan mengalami perubahan kualitas. Alih-alih Qi, itu akan diubah menjadi keadaan cair. Dengan itu, kekuatan yang dimiliki seseorang akan menjadi lebih murni, lebih kokoh, dan kuat. Dengan menggunakan itu sebagai dasar, seseorang kemudian dapat mempelajari dan melepaskan berbagai jenis seni roh kekuatan di dunia kultivasi. Saat ini, transformasi itu sedang terjadi di dalam tubuh Feng Haoyu. Tidak peduli berapa banyak yang diperdebatkan oleh 5 master puncak, mereka masih rasional terhadap masalah ini karena tidak ada dari mereka yang mengganggu proses terobosan Feng Haoyu. Lagi pula, jalur kultivasi Feng Haoyu mungkin akan lumpuh jika dia gagal dalam terobosan pendirian yayasannya. Itu akan menyiratkan hilangnya seorang jenius yang hebat. Berdiri di arena roh, Su Zimo juga tidak bergerak saat dia menyaksikan semuanya terbuka. Semua orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Agar adil, jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, Feng Haoyu pasti sudah kalah di sini. Lawan mana yang akan memberi musuh mereka kesempatan untuk menerobos? Mereka akan memanfaatkan kesempatan itu dan membunuh mereka di tempat. Namun, yang membuat semua orang bingung, Su Zimo masih sangat tenang seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Lautan Qi yang luas di dalam dantian Feng Haoyu menghilang, berubah menjadi setetes cairan. Aura yang bahkan lebih menakutkan menyebar perlahan, beriak melalui kerumunan. Dari ukurannya, tetesan cairan roh itu kecil. Namun, dalam hal kekuatan, itu berkali-kali lebih besar dari lautan Qi. Feng Haoyu menghela nafas panjang. Pada saat dia berjalan kembali ke arena roh, dia telah mengalami transformasi total, auranya sangat tajam dengan semangat juang yang deras. Sambil tersenyum, Feng Haoyu bertanya, Su Zimo, kamu tidak memiliki banyak Qi roh yang tersisa di dalam dirimu setelah mengendalikan ke-6 pedang terbang itu, kan? Su Zimo tidak menjawab dan hanya menatap Feng Haoyu dalam diam. Di sisi lain, Wen Xuan dan lelaki tua lusuh itu masih berdebat tanpa henti. Pertarungan antara Su Zimo dan Feng Haoyu telah menjadi pertarungan antara dua puncak. Bagi Wen Xuan, tidak masalah lagi jika pertarungan itu tidak adil bagi Su Zimo. Feng Haoyu adalah murid Spirit Peak dan nomor 1 tahun ini untuk Bud. Dia tidak boleh kalah. Apa yang tidak disadari Wen Xuan adalah bahwa sikapnya memprovokasi ketidakadilan di hati Su Zimo. Karena kamu ingin membiarkan Feng Haoyu menang, baiklah. Aku akan membuatnya kalah. Bukan hanya kerugian, aku akan membuatnya menderita kekalahan total. Feng Haoyu melambaikan lengan bajunya dan pedang terbangnya yang jatuh di dekatnya berubah menjadi aliran cahaya, kembali ke sisinya. Tindakan memanggil pedang terbangnya saja membuat hati banyak murid berdebar. Itu terlalu cepat. Sekarang dia adalah penggarap pendirian yayasan, kecepatan kinesis pedang Feng Haoyu lebih dari 2 kali lebih cepat. Ditambah dengan dukungan atribut anginnya di samping keterampilan rahasia sekte, Ethereal Sword, Qi Refinement Warrior mana yang bisa bertahan melawan serangan Feng Haoyu berikutnya. Mengesampingkan pertahanan, mereka bahkan mungkin tidak bisa menghindarinya. Pria tua acak-acakan itu tertawa dingin. Tidak lagi berdebat dengan Wen Xuan, dia menyatakan dengan keras, Su Zimo, jangan bertengkar lagi. Karena dia ingin kemenangan atas nama Spirit Peak, jadilah itu. Itu tidak masalah. Semua orang tahu siapa yang menang atau kalah. Dengan itu, lelaki tua yang acak-acakan itu meninggalkan tempat duduknya dan berjalan menuju arena roh sambil berkomentar, benar-benar membuka mata. Penggarap pendirian yayasan sebenarnya memiliki keberanian untuk melawan prajurit penyempurnaan Qi. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Ekspresi Wen Xuan berubah jelek. Jika Su Zimo mengaku kalah, dia tidak akan memaksa pertarungan dilanjutkan. Ketika Feng Haoyu mendengar kata-kata lelaki tua yang acak-acakan itu, pipinya juga terbakar karena malu. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa dan bertanya, Tuan, sudah cukup memalukan bagi penggarap pendirian yayasan untuk bertarung melawan prajurit penyempurnaan Qi. Tapi, bukankah akan lebih memalukan jika mereka kalah? Pria tua yang acak-acakan itu membeku sesaat dan berhenti di jalurnya, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Su Zimo. Su Zimo mengepalkan tinjunya, matanya bersinar terang saat dia menyatakan dengan keras dan jelas, Feng Haoyu, biarkan aku memberitahumu. Bahkan di yayasan pendirian, kamu tidak bisa mengalahkanku. Kata-kata arogan seperti itu, bersiap untuk mati. Jejak kekejaman melintas di mata Feng Haoyu. Menyulap seni pedang di kedua tangan, dia berteriak ketika pedang terbangnya tiba-tiba meledak, meninggalkan bayangan di belakangnya. Pedang Qi seperti es yang membuat tulang punggung seseorang menggigil. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Serangan itu terlalu cepat, semua orang hanya merasakan kilatan di depan mata mereka dan pedang terbang itu telah menembus tepat di depan Su Zimo. Tapi saat berikutnya, seruan semua orang berhenti. Murid dari 5 puncak menemukan dengan kaget bahwa entah dari mana, Su Zimo juga menghilang dari tempatnya. Bang! Tiba-tiba, ledakan keras bergema dari arena roh. Jejak kaki muncul di tempat Su Zimo awalnya berdiri, menghancurkan lempengan batu di sekitarnya dan meninggalkan retakan seperti sarang laba-laba.
Semua orang memusatkan perhatian mereka. Di udara, bayangan hijau meledak ke arah Feng Haoyu dengan kecepatan kilat. Suara garing terdengar saat pedang terbang bersilangan dengan bayangan itu. Jika pedang itu menembus Suzimo, itu pasti akan bersinar dengan darah. Namun, tidak ada jejak darah di arena roh. Dia telah menghindarinya. Suzimo benar-benar berhasil menghindari serangan dari penggarap pendirian yayasan menggunakan keterampilan rahasia sekte. Tapi, suara renyah apa tadi? Murid-murid dari 5 puncak di bawah tidak dapat melihat dengan jelas karena pedang terbang itu terlalu cepat dan persilangan Suzimo dengannya hanya berlangsung sepersekian detik. Namun, 5 master puncak melihat semuanya dengan jelas. Saat Feng Haoyu menyerang dengan pedangnya, Suzimo meninggalkan posisi aslinya dan menyerbu ke arah pedang yang masuk. Tepat saat pedang hendak menusuknya, Suzimo tiba-tiba melakukan penghindaran yang sangat aneh di udara dan nyaris menghindari pedang terbang itu. Itu hanya jarak 1 cm. Adapun suara garing, itu karena pedang terbang itu mengenai lencana sekte Suzimo di pinggangnya. Eternal Secret King, Chapter 132. Bab 132, itu dia, nomor 1 dari 4 puncak. Di arena roh, tidak ada yang bisa memahami perasaan Feng Haoyu saat ini. Ketika dia melihat Suzimo menyerangnya, Feng Haoyu merasa bahwa dia tidak menghadapi manusia, tetapi iblis yang buas dan brutal. Dia bisa dengan jelas melihat kilatan merah di kedalaman mata Suzimo. Vena yang tebal dan padat juga muncul di wajah Suzimo, itu adalah pemandangan yang mengejutkan dan mengerikan. Kehilangan ketenangannya, Feng Haoyu tanpa sadar memanggil perisai peraknya untuk menghalangi di depannya. Ketika Suzimo tiba sebelum Feng Haoyu, dia mengambil langkah terakhir dan mendarat dengan suara keras, menyebabkan seluruh arena roh berguncang. Guyuran, darah Suzimo bergemuruh dan suara ombak yang mengejutkan terdengar oleh semua pembudidaya yang hadir. Swoosh! Suzimo mengangkat tangannya di udara, pakaian di lengannya compang kemping dan robek berkeping-keping. Apa yang muncul di hadapan semua orang adalah lengan berotot setebal ular piton dengan urat hijau menyembul keluar dan terjalin dengan daging. Seolah-olah air menyembur keluar dengan kekuatan yang eksplosif. Saat tinjunya terlempar keluar, dagingnya melebar sekali lagi dan sepertinya kep raksasa jatuh ke tanah dengan aura yang mengejutkan. Pada saat itu, semua orang memiliki ilusi. Meskipun Feng Haoyu adalah penggarap pendirian yayasan, dia tidak berarti sebagai semut melawan tinju Suzimo. Bam! Tinju itu bertemu dengan perisai perak dan mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga dan menghancurkan bumi. Para murid merasakan jantung mereka berdebar kencang bersamaan dengan ledakan itu karena mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Retakan, retakan, retakan. Sebuah suara aneh terdengar. Pertama, retakan besar muncul di perisai perak di tangan Feng Haoyu. Kemudian perlahan menyebar dan menutupi seluruh perisai. Hancur. Senjata roh tingkat rendah dihancurkan oleh Suzimo dengan tangan kosong. Kerumunan itu mati diam. Semua orang menyaksikan pemandangan mengerikan ini dengan mata terbelalak dan bahkan lupa bernapas. Jatuh jauh dari arena roh, Feng Haoyu berguling beberapa kali di tanah dan batuk darah. Menutup matanya, wajahnya pucat dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Hal-hal telah berakhir begitu saja. Segalanya telah berubah begitu cepat sehingga membuat semua orang lengah. Ini awalnya adalah kemenangan Feng Haoyu setelah dia maju ke ranah yayasan pendirian. Namun, pasang surut tiba-tiba berubah saat dia dikirim terbang keluar dari arena roh hanya dengan pukulan dari Suzimo. Reaksi pertama setiap orang adalah bahwa Suzimo telah mengolah beberapa teknik tempering tubuh yang sangat kuat. Namun, mengapa teknik tempering itu tampak seperti teknik setan? Sekarang, darah di wajah Suzimo telah memudar secara bertahap. Namun, semua pembudidaya telah menyaksikan pemandangan tadi. Di arena roh, Suzimo menundukkan kepalanya dan menenangkan darahnya berulang kali. Meskipun dia dengan sengaja menekan dirinya sendiri untuk serangan itu, darah baru yang dibudidayakan dari bagian pembersihan sumsum telah ditukarkan ke dalam sumsumnya dan sulit untuk membedakan atau bahkan mengendalikannya dengan baik. Untungnya, Suzimo tidak menunjukkan tanda-tanda demonifikasi yang jelas. Meski begitu, pemandangan itu menarik perhatian 5 master puncak. Pada saat itu, kelima master puncak berdiri dengan ekspresi serius saat mereka menatap Suzimo dengan curiga dan cermat. Tiba-tiba, di ujung lain arena roh, cahaya terang yang menyilaukan meledak dan mengalihkan perhatian semua orang. Cahaya itu berasal dari 10 formasi stele. Tiba-tiba, perubahan terjadi pada baris pertama dari 10 formasi stele. Sebagai ganti ruang kosong, sebuah nama muncul, Suzimo. Suzimo, menyelesaikan level 10, 7 hari 18 jam. Deretan kata itu menyebabkan keributan. Suzimo, mengapa Suzimo? Ini tidak masuk akal. Apakah ada yang salah dengan prasasti 10 formasi? Suzimo adalah penantang misterius. Murid dari 5 puncak sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara dengan benar. Tiba-tiba, seorang murid berteriak, teman-teman, lihat, itu lencana sekte Suzimo. Semua orang melihat ke bawah. Di kaki 10 formasi stele adalah pedang terbang kelas rendah dan lencana sekte. Pedang terbang itu milik Feng Haoyu. Adapun lencana sekte, itu milik Suzimo. Aku memahaminya. Seseorang tiba-tiba berteriak, ketika senior Brother Feng dan junior Brother Su bertukar pukulan sebelumnya, pedang terbang senior Brother Feng menjatuhkan lencana sekte junior Brother Su dan itu mengenai Ten Formation Stele secara kebetulan. Pada saat itu, semua orang akhirnya mengerti. Tapi kemudian, semua orang dikejutkan oleh fakta yang bahkan lebih tidak bisa diterima. Suzimo adalah penantang misterius. Itu berarti dia seharusnya menjadi yang nomor 1 di Arai Peak tahun ini. Karena Master Spirit Peak sebelumnya melarang Suzimo memasuki Spirit Peak, dia tidak dapat ikut serta dalam pertarungan. Namun, Suzimo telah mengalahkan Spirit Peak nomor 1 hari ini. Itu mirip dengan dia menjadi Spirit Peak nomor 1 tahun ini. Ditambah dengan puncak eliksir dan senjata, Suzimo telah mencapai puncak nomor 1 dari 4 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cara semua orang memandang Suzimo berangsur-angsur berubah. Mereka tidak bisa lagi menggunakan istilah jenius untuk orang seperti itu. Dia monster, sedikit lemak benar-benar bingung. Dia tidak bisa tidak mengingat Suzimo pernah menyebutkan dengan santai di guanya bahwa tidak ada gunanya membersihkan formasi. Saat itu, dia tidak senang dan bahkan memberitahu Suzimo dengan sungguh-sungguh untuk rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Bro, ini terlalu rendah hati. Si kecil gendut menangis. Namun, dia tahu bahwa ini bukanlah kesalahan Suzimo. Suzimo telah menyebutkan bahwa dia juga penantang misterius. Namun, sedikit gemuk adalah orang yang tidak mempercayainya, berpikir bahwa itu adalah ucapan biasa. Zhongwen dari Arai Peak terkekeh pahit dan bergumam pada dirinya sendiri, aku sudah menebak-nebak siapa dirimu.
Namun, saya tidak akan pernah membayangkan bahwa Anda adalah murid dari puncak lain, seseorang yang telah bergabung dengan sekte kurang dari setahun untuk Bud. Mendesah. Kilatan aneh muncul di mata Leng Rou saat dia bertanya-tanya dalam hati, diberikan lebih banyak waktu, maukah kamu mengambil posisiku sebagai nomor satu talisman pik juga? Di samping banyak murid, bahkan 4 master puncak tertegun. Karena Xuan Yi sudah mengetahuinya, dia tidak terkejut. Namun, 4 master puncak lainnya dipenuhi rasa tidak percaya. Wen Xuan melihat ke arah Xuan Yi meminta maaf. Pada awalnya, dia salah paham bahwa Xuan Yi telah melanggar aturan sekte dengan memberikan formasi pedang heksagonal kepada Su Zimo tanpa izin. Sekarang, Wen Xuan akhirnya mengerti bahwa Xuan Yi telah melakukannya karena Su Zimo berhak untuk mempelajarinya. Tiba-tiba, Wen Xuan mengingat sesuatu yang lebih penting. Dengan gerakan cepat, dia muncul di samping Feng Haoyu dan memeriksa yang terakhir sebelum menghela nafas lega. Feng Haoyu hanya pingsan dan hidupnya tidak dalam bahaya. Wen Xuan mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut Feng Haoyu. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Su Zimo di arena roh dengan mata membara. Saat ini, Su Zimo sudah menenangkan darahnya dan kembali normal. Meskipun 5 master puncak tidak mengatakan apa-apa, mereka membutuhkan penjelasan dari Su Zimo. Kalau tidak, bahkan jika dia adalah yang nomor 1 dari 4 puncak dan jenius mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka sama sekali tidak akan mempertahankannya. Eternal Secret King, Chapter 133. Bab 133, Lembah Petir. Mengenai masalah Su Zimo, kelima master puncak memiliki pemahaman diam-diam. Dia telah mengembangkan semacam teknik penempaan tubuh dan itu adalah teknik yang sangat menakutkan sehingga dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan penggarap pendirian yayasan tahap awal. Tapi tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa yayasan Feng Haoyu tidak stabil karena dia baru saja naik ke ranah yayasan pendirian. Selain itu, dia tidak siap. Meskipun Su Zimo telah memenangkan pertarungan ini, kelima master puncak merasa bahwa hasilnya tidak pasti jika mereka bertarung lagi. Pertama, ada baiknya mencurigai asal-usul teknik tempering tubuh ini. Sesuatu yang sangat menakutkan kemungkinan besar merupakan rahasia dari beberapa sekte di luar sana, mirip dengan Ethereal Sword. Jika demikian, mereka harus memikirkan latar belakang dan identitas Su Zimo. Mungkinkah dia dikirim oleh sekte lain untuk bersembunyi di Ethereal Peak? Apakah dia memiliki motif tersembunyi untuk bergabung dengan Ethereal Peak? Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh sekte manapun. Jika mereka menemukan mata-mata, hukuman ringannya adalah melumpuhkannya dari kultivasinya atau menendangnya keluar dari sekte. Bahkan hukuman berat membunuhnya langsung dianggap normal. Kedua, teknik penempaan tubuh itu sepertinya bukan dari jalur ortodoks. Sebaliknya, itu tampak seperti teknik setan. Jika itu masalahnya dan terbukti bahwa Su Zimo adalah seseorang dari jalan iblis, terlebih lagi dia tidak boleh ditahan. Meskipun mengagumi bakatnya, kelima master puncak akan membunuhnya di tempat. Sesuatu seperti itu tidak bisa dinegosiasikan. Jalan keabadian dan iblis berbeda sejak awal dan tidak bisa hidup berdampingan. Tidak mungkin mereka membiarkan seseorang dari jalur iblis tinggal di sekte untuk merencanakan melawan mereka. Mereka kemudian mengingat berbagai ketidaknormalan tentang Su Zimo sejak dia bergabung dengan sekte tersebut. Ledakan gerbang pengujian roh, dia mendaki puncak melawan halangan bangau kecil, dia menebas Xuan Yi setelah membersihkan formasi 8 distres, dia berhasil mengolah api roh level 3 tepat setelah bergabung dengan sekte. Su Zimo, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan sendiri? Wanita dingin itu bertanya dengan dingin. Ekspresi kasihan melintas di mata Xuan Yi. Dia awalnya berpikir bahwa Su Zimo bisa menjadi master formasi pedang kedua sekte itu. Namun, dia tidak akan mengizinkannya jika master formasi pedang itu adalah seseorang di jalur iblis. Membunuh iblis adalah tugas para pembudidaya ortodoks. Karena puncak Ethereal adalah salah satu dari 5 sekte utama dinasti Zhou besar, ini tentu saja adalah sesuatu yang tidak dapat dinegosiasikan. Terlebih lagi, bakat yang ditampilkan oleh Su Zimo terlalu luar biasa. Jika dia benar-benar seseorang dari jalan iblis, dia tidak boleh dibiarkan hidup. Dia pasti akan tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik dari jalan iblis dan akan berubah menjadi musuh bebuyutan semua sekte ortodoks. Su Zimo tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan sesuatu. Namun, melalui tatapan dari 5 master puncak, dia mengerti bahwa dia dapat bertemu dengan kesulitan besar yang tidak dapat dia lalui. Malapetaka hidup dan mati. Saya. Tepat ketika Su Zimo hendak berbicara, suara bangau yang keras dan jelas terdengar dari awan di atas langit. Swoosh. Angin melolong saat sepasang sayap raksasa menutupi separuh langit, menyelimutinya dengan bayangan besar. Semua orang tanpa sadar melihat ke atas. Seekor bangau raksasa turun dari langit, mengepakkan sayapnya, pasir tertiup kemana-mana. Pakaian banyak murid berkibar tertiup angin. Beberapa murid bahkan kehilangan pijakan melawan angin kencang dan bergoyang. The Mystical Guardian Beast tiba-tiba muncul. Tidak ada yang menyangka bahwa pertandingan antara dua prajurit penyempurnaan Ki akan memicu keberadaan yang begitu besar di sekte tersebut. Di mata banyak murid, bangau adalah keberadaan paling misterius di sekte tersebut. Jarang terlihat, konon bangau itu bahkan lebih tua dari sekte itu sendiri. Namun, satu hal yang pasti, kekuatan dan status bangau bahkan melampaui 5 master puncak. Salam, senior. Seketika, 5 master puncak membungkuk hormat pada kedatangan bangau. Melayang di udara, bangau itu tidak bergerak dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan, akhirnya mengarahkannya ke Su Zimo. Tiba-tiba, ia berbicara dalam bahasa manusia, murid puncak senjata, Su Zimo, telah menghasilkan penyimpangan Ki dari pelatihannya. Dia akan dihukum ke pengasingan yang tidak terbatas di Tundra Celap Valley untuk merenungkan dirinya sendiri. Semua orang tercengang. 5 master puncak sama-sama bingung. Yang mengejutkan kelima master puncak adalah bahwa dari nada bangau, sepertinya tidak ada keraguan tentang latar belakang Su Zimo dan hanya menghukumnya untuk merenungkan dirinya sendiri di Tundra Celap Valley. Dengan kata lain, bangau itu menyiratkan bahwa Su Zimo tidak mengembangkan teknik iblis. Dia hanya membuat kesalahan dalam jalur kultivasinya, menghasilkan penyimpangan Ki. Namun, kontradiksinya adalah jika latar belakang dan teknik kultivasi Su Zimo normal, tidak perlu menghukumnya sama sekali, apalagi mengirimnya ke Tundra Celap Valley untuk merenungkan dirinya sendiri. Jika tidak ada yang salah, mengapa dia harus merenungkan dirinya sendiri? Jika itu hanya penyimpangan Ki, yang harus dia lakukan hanyalah berkultivasi dalam pengasingan di dalam guanya dengan ekstra hati-hati sehingga dia bisa menstabilkan fondasinya. Setelah mendengar kata-kata Tundra Celap Valley, 5 master puncak bertukar pandangan aneh. Mereka secara bersamaan memikirkan seseorang. Murid percobaan dari sekte itu juga tidak asing dengan Tundra Celap Valley. Lembah Tundra Celap adalah tempat antara puncak Ethereal dan pegunungan belakang. Topografi yang aneh membentuk lembah misterius di mana gemuruh guntur terdengar bergemuruh sepanjang tahun.
Itu bukan tempat yang besar dan tandus. Setiap hari hujan, bahkan akan menghasilkan petir yang tak terhitung jumlahnya. Karena kehadiran roh Qi yang tipis di samping guntur yang tak ada habisnya, mustahil bagi seseorang untuk berkultivasi di dalamnya. Dikirim ke Tundra Celap Valley adalah hukuman yang mirip dengan dikeluarkan dari sekte. Tiba-tiba, sedikit gendut mengingat sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri, sudah berakhir, sudah berakhir. Saya sudah memberitahu Bro bahwa dia harus melepaskan bangau kecil. Ini buruk, derek besar ini pasti memanfaatkan kesempatan ini untuk menghukum kawan. Secara alami, sedikit orang gemuk tahu bahwa burung bangau kecil terjebak di depan gua tempat tinggal Suzimo. Beberapa murid juga ingat bahwa Suzimo pernah menindas bangau kecil sebelum dia memasuki sekte. Sekarang wali sekte telah turun secara pribadi, mereka tidak bisa tidak menceritakan kedua hal tersebut. Hehe, Suzimo itu benar-benar sial. Dia baru saja mendapat tempat pertama dari 4 puncak. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia sudah dilempar ke Tundra Celap Valley. Beberapa murid di kerumunan tertawa. Seharusnya baik-baik saja, dia akan tetap sama kuatnya saat kembali. Huff, apakah kamu tidak memperhatikan poin utama dari Bangau Senior? Orang itu melanjutkan, Bangau Senior menyebutkan waktu yang tidak terbatas baginya untuk merenungkan dirinya sendiri. Itu artinya Suzimo tidak akan bisa pergi tanpa izin Senior Bangau. Tidak mungkin sekejam itu, kan? Murid lain melompat ketakutan. Orang itu mengangkat bahu dan berkata, bahkan jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan bisa berkultivasi ke dalam. Jika itu menguncinya selama 10 tahun, kita semua akan menjadi penggarap pendirian yayasan dan murid sekte dalam pada saat dia keluar. Bahkan jika dia nomor 1 dari 4 puncak, lalu kenapa? Dia akan tetap menjadi prajurit penyempurnaan Ki level 9. Banyak murid yang diam-diam merasa khawatir ketika mereka mendengar itu. Suzimo tetap diam di arena roh. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa bangau itu tidak mengirimnya ke Tundra Celap Valley sebagai hukuman. Jika ingin menghukumnya, itu bisa dilakukan sejak lama dan tanpa alasan sebenarnya. Mengapa menunggu sampai sekarang? Selain itu, Suzimo memiliki perasaan yang tidak jelas. Derek melakukan ini untuk menyelamatkannya. Jika tidak muncul, dia akan cacat dari kultivasinya, dikeluarkan dari sekte atau dibunuh di tempat. Namun, ada sesuatu yang juga membingungkan Suzimo. Jika bangau itu hanya ingin menyelamatkannya, mengapa mengirimnya ke Tundra Celap Valley? Mengapa melakukan ini? Eternal Secret King, Chapter 134. Bab 134 terkena. Meskipun 5 master puncak bingung, tidak ada dari mereka yang berani mempertanyakan keputusan yang dibuat oleh Mystical Guardian Beast secara pribadi. Bangau itu membubung ke langit, menyebabkan angin kencang menderu-deru saat mengepakkan sayapnya. Tidak ada yang melihat apa yang dilakukannya tetapi tubuh Suzimo terangkat dari tanah secara tak terkendali dan dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Setelah Bangau pergi, 5 master puncak saling bertukar pandang dan bergegas ke puncak ethereal. Mereka harus memberitahu ketua sekte tentang hal itu mengingat keadaan aneh dari insiden itu. Bahkan setelah 5 master puncak pergi, semua murid tetap di tempatnya dan mulai berdiskusi. Derek senior luar biasa, tidak kusangka dia memahami bahasa manusia dan bahkan bisa mengucapkannya. Saya mendengar bahwa begitu setan mencapai alam tertentu, mereka dapat berbicara seperti manusia. Itu belum semuanya. Dikatakan bahwa beberapa iblis yang kuat bahkan dapat berwujud manusia, terlihat sangat mirip di permukaan. Bagi banyak murid yang telah bergabung dengan sekte tersebut selama beberapa tahun sekarang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat penampilan sebenarnya dari Mystical Guardian Beast dan mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Kakak senior Feng benar-benar mengalami pukulan besar kali ini. Dia membual bahwa dia ingin mendapatkan nomor 1 dari 3 puncak. Pada akhirnya, dia hanya berhasil mendapatkan Spirit Peak nomor 1. Nomor 1 dari Spirit Peak, tapi, dia masih kalah dari Junior Brother Su. Bukan hanya kakak senior Feng, saya pikir ini adalah pukulan besar bagi seluruh Spirit Peak. Itu benar. Saat itu, Master Puncak bahkan melarang saudara muda Su menginjakkan kaki ke puncak roh. Dia tidak menyangka bahwa Junior Brother Su akan mengalahkan nomor 1. Nomor 1 dari 4 puncak. Siapa yang mengira bahwa penantang misterius itu adalah saudara muda Su? Mendesah. Puncak utama ethereal, istana ethereal. 5 master puncak tiba pada waktu yang bersamaan. Duduk di puncak istana, Master Sekte Ling Yun tampak seperti sedang beristirahat dengan mata tertutup. Wen Xuan menangkupkan tinjunya. Master Sekte, Suzimo dan Feng Haoyu bertarung di arena roh Arai Peak hari ini. Pada akhirnya, aku tahu, bahkan sebelum Wen Xuan bisa menyelesaikannya, Master Sekte Ling Yun memotongnya. Ling Yun membuka matanya, mereka seperti bintang, dalam dan misterius. Dia berbicara dengan suara rendah, Bangau memiliki rencananya mengenai masalah ini. Master Sekte, teknik penempaan tubuh Suzimo tidaklah sederhana. Di antara 5 sekte utama dinasti Zhou besar, Sekte Pegunungan Selatan adalah yang terkuat dalam pengerasan tubuh. Karena Suzimo tidak berkultivasi di jalur iblis, mungkinkah dia mengembangkan keterampilan rahasia dari Sekte Pegunungan Selatan? Pemuda berambut coklat itu bertanya karena khawatir. Aku juga tidak tahu, Master Sekte Ling Yun menggelengkan kepalanya. Ini, 5 master puncak tidak bisa berkata apa-apa. Wen Xuan mengerutkan kening. Master Sekte, Bangau Senior adalah iblis di penghujung hari. Dia. Ekspresi Ling Yun berubah dan tatapannya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Menyipitkan matanya, dia bertanya, Wen Xuan, apa maksudmu? Aura penekan muncul darinya saat wajah Wen Xuan menjadi pucat dan dia tidak lagi berani melanjutkan. Ketegangan di dalam istana ethereal tiba-tiba menjadi sangat menindas dan dingin. Setelah beberapa saat, Xuan Yi berbicara, Master Sekte, Wen Xuan tidak bermaksud jahat. Hanya saja tingkah laku Suzimo mengingatkan kita pada orang itu dulu. Jika Suzimo seperti dia, kita harus mengawasinya mulai sekarang. Tidak perlu khawatir, serahkan masalah ini pada Bangau. Setelah berhenti sejenak, Ling Yun melanjutkan, meskipun Bangau itu adalah iblis, ia menaklukkan dunia kultivasi dengan guru pendiri kami dan mendirikan puncak ethereal. Anda seharusnya tidak meragukannya. Selain itu, apakah menurutmu puncak ethereal dapat menjadi salah satu dari 5 sekte besar dinasti Zhou Agung jika bukan karena burung Bangau yang menjaga kita? Ketika mereka mendengar itu, 5 master puncak bergidik. Mereka sudah lama mengetahui bahwa Bangau memiliki status khusus di sekte tersebut. Namun, manusia dan iblis adalah makhluk yang sama sekali berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda pula. Konsep koeksistensi adalah salah satu yang tidak umum. Namun, mereka berlima tidak menyangka bahwa Bangau itu benar-benar sangat penting bagi sekte tersebut. Kamu boleh pergi. Ling Yun melambaikan tangannya. Setelah 5 master puncak pergi, wajah Ling Yun menunjukkan sedikit kelelahan. Jauh di matanya, ada sedikit kekhawatiran.
Diselimuti oleh energi tak terlihat, Su Zimo dikirim ke sebuah lembah tak lama kemudian. Setelah menginjak tanah, Su Zimo menoleh, dia dikelilingi oleh pegunungan dan tanah tandus. Bang, ledakan, ledakan, bang, ledakan, ledakan. Suara guntur yang teredam bergema di lembah memekakkan telinga. Su Zimo mengerutkan kening, kiroh di lembah ini sangat tipis. Ditambah dengan gangguan guntur, hampir tidak mungkin untuk berkultivasi. Jika dia tinggal di sini, setiap hari akan benar-benar terasa seperti 1 tahun penuh. Setelah menempatkan Su Zimo di tanah, bangau itu berputar di udara dan tiba-tiba jatuh. Pada saat mendarat di tanah, ia telah berubah menjadi wanita cantik. Rambut merahnya digulung, tampak anggun dan mulia. Su Zimo tertegun di tempat. Si cantik berambut merah di hadapannya tidak berbeda dengan manusia sungguhan. Jika dia tidak tahu sebelumnya, Su Zimo tidak akan membayangkan bahwa itu adalah burung bangau di hadapannya. Dengan satu lambaian tangannya, si cantik berambut merah membentuk penghalang di sekitar mereka yang mengisolasi suara guntur di luar. Apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke sini? Dia menatap Su Zimo dengan tatapan lembut. Aku tidak, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Kata-kata berikut si cantik berambut merah membuat Su Zimo pucat karena kaget dan panik. Teknik iblis yang kamu kultivasi sangat kuat, si cantik berambut merah berkata dengan kaget. Ekspresi Su Zimo berubah dan jantungnya berdebar kencang. Secara naluriah, dia menundukkan kepalanya untuk mencoba menyembunyikan keterkejutan di matanya. Apa yang dimaksud bangau senior dengan itu? Apakah itu memuji saya atau menemukan sesuatu? Banyak pikiran melintas di benak Su Zimo saat dia berdiri terpaku di tempat. Jika saya memuji Anda, reaksi Anda akan menjadi jawaban yang saya butuhkan. Si cantik berambut merah tertawa. Jangan khawatir, saya tentu saja tidak ingin mengungkapkan rahasia Anda sejak saya membawa Anda ke sini. Su Zimo bertanya, kapan Anda menemukannya, senior? Setengah tahun yang lalu, kamu melumpuhkan seorang murid Spirit Peak dengan satu dorongan. Meski sesaat, kau mengeluarkan aura darah iblis. Sementara orang lain mungkin tidak menyadarinya, iblis seperti saya secara alami sangat akrab dengan aura itu, jelas si cantik berambut merah. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, kamu masih manusia sekarang, tetapi dengan berlalunya waktu, kamu akan benar-benar berubah menjadi iblis begitu darahmu benar-benar ditukar dengan darah iblis yang baru dihasilkan. Pada saat itu, Anda akan kehilangan semua jejak kemanusiaan Anda. Su Zimo tetap diam. Ini adalah sesuatu yang dia sadari juga. Kalau tidak, dia tidak akan berhenti mengolah bagian pembersihan sumsum dalam setengah tahun terakhir. Bagaimanapun juga, Su Zimo tetaplah manusia. Bahkan jika dia mengembangkan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, dia tidak ingin berubah menjadi iblis. Seolah-olah dia bisa membaca pikirannya, si cantik berambut merah berkata sekali lagi, bahkan jika kamu berhenti mengolah teknik iblis itu, tubuhmu sudah diresapi dengan darah iblis. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terekspos. Saya yakin saya tidak perlu menjelaskan apa yang akan terjadi jika Anda terungkap. Su Zimo mengangguk. Jika mereka tahu bahwa dia adalah iblis, sekte itu akan membunuhnya atau memaksanya bersumpah darah untuk menjadi makhluk roh seseorang. Bahkan jika dia melarikan diri dari sekte tersebut, Su Zimo akan mengalami kesulitan untuk maju di dunia kultivasi. Semua pembudidaya di luar sana hanya menggunakan kedua metode itu untuk melawan iblis. Eternal Secret King, Chapter 135. Bab 135, dia juga ada di sini. Aku bisa membantumu menyembunyikannya kali ini. Tapi, bagaimana dengan lain kali? Pertanyaan si cantik berambut merah tiba-tiba menimbulkan keraguan dalam diri Su Zimo. Dia bertanya, senior, mengapa semua pembudidaya memiliki kebencian yang mendalam terhadap iblis seolah-olah tidak ada ruang untuk negosiasi? Ketika dia mendengar itu, si cantik berambut merah membeku sesaat. Matanya menunjukkan pandangan yang mengingatkan saat dia menghela nafas. Dendam antara kedua ras sudah berlangsung lama. Itu dapat ditelusuri kembali ke era primordial. Zaman purba, itu adalah pertama kalinya Su Zimo mendengar kata itu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bingung. Era purba, kata-kata itu memancarkan aura sunyi dan tragis, penuh dengan perubahan waktu. Si cantik berambut merah sepertinya dipenuhi dengan emosi saat dia bergumam, itu adalah era yang luar biasa. Kuno di masa lalu, banyak kehidupan lahir selama periode itu dan semua ras berkembang dengan manusia di antara mereka. Namun, era itu adalah periode yang tragis bagi manusia. Untuk beberapa alasan, Su Zimo merasa dadanya sesak seolah-olah dia dicekik oleh aura yang tak terlihat. Dia hanya bisa merasakan tekanan hanya dengan mendengar bangau berbicara tentang periode waktu itu. Sulit membayangkan bagaimana jadinya jika dia lahir di era itu dihadapkan pada keadaan seperti itu. Merasakan ketidaknormalan Su Zimo, si cantik berambut merah kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Yang harus Anda ketahui adalah bahwa setelah era purba, daratan Tianhuang melewati era kuno sebelum sampai ke titik waktu ini. Perseteruan antara dua ras telah berlangsung selama dua era dan itu adalah kebencian yang tertanam dalam darah keturunan mereka. Tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Su Zimo mengangguk. Dengan pikiran, dia bertanya, senior, apakah Anda membawa saya ke sini karena Anda memiliki metode untuk menghilangkan penyakit tersembunyi di dalam tubuh saya? Aku punya satu, tapi aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Si cantik berambut merah melanjutkan, seorang jenius pernah muncul di sekte. Bakatnya mirip dengan bakatmu dan dia dianggap sebagai harapan masa depan sekte. Namun, dia akhirnya mengkhianati sekte tersebut dan jatuh ke jalan iblis, tidak pernah kembali lagi sejak saat itu. Apakah dia juga seorang pembudidaya iblis? Su Zimo bertanya dengan heran. Tidak, si cantik berambut merah menggelengkan kepalanya. Dia memiliki kepribadian yang eksentrik dan ekstrim dalam metodenya. Setelah dia menunjukkan tanda-tanda memasuki jalan iblis, sekte tersebut menyadarinya dan menguncinya di sini dalam pengasingan untuk merenungkan dirinya sendiri. Benar saja, dengan petir di sini, dia berhasil membersihkan ki iblis dari tubuhnya. Su Zimo bertanya, maksudmu, aku bisa menghilangkan ki setan dalam darah melalui bantuan guntur? Si cantik berambut merah mengangguk. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, namun, teknik iblis yang kamu kembangkan sangat kuat. Saya tidak tahu apakah ide ini akan berhasil. Tapi, bagaimana cara memanfaatkan guntur? Saya tidak mengerti sama sekali, Su Zimo tampak bingung. Aku juga tidak tahu tentang itu. Su Zimo terdiam. Bisakah dia membersihkan ki setan di tubuhnya hanya dengan duduk di sini dan mendengarkan gemuruh guntur? Si cantik berambut merah berkata sekali lagi, guntur adalah salah satu jenis energi yang paling ganas dan sangat berguna untuk menekan iblis. Binatang buas pada dasarnya takut pada api sementara iblis pada dasarnya takut pada guntur. Dari semua kekuatan, guntur berkuasa. Su Zimo secara kasar mengerti. Derek itu berarti bahwa dia mungkin bisa menyingkirkan penyakit yang tersembunyi di tubuhnya dengan bantuan kekuatan guntur. Itu
Itu hanya arahan yang dia berikan untuk dia kerjakan. Mengenai bagaimana mengatasinya, dia juga tidak tahu sepenuhnya. Saat itu, hati Susimo tergerak, dia teringat sesuatu. Setelah menghadapi Weapon Peak, dia telah mendapatkan Mystic Gold Silk Armor. Dari lelaki tua yang acak-acakan, dia menemukan bahwa pemilik Mystic Gold Silk Armor pernah menjadi makhluk yang sangat kuat di sekte saat itu dan tak terkalahkan di seluruh dunia Yayasan Pendirian dan Inti Emas. Namun, lelaki tua yang acak-acakan itu tidak mau mengungkapkan lebih banyak tentang lelaki itu seolah-olah dia memiliki beberapa keberatan. Tiba-tiba, Susimo bertanya, "Senior, si jenius yang kamu sebutkan. Apakah dia mengenakan armor sutra emas mistik saat itu yang merupakan senjata roh bawaan?" Ekspresi terkejut melintas di mata si cantik berambut merah saat dia bertanya, "Kamu benar-benar tahu tentang ini?" Bingo, makhluk kuat yang disebutkan oleh lelaki tua acak-acakan itu adalah kejeniusan yang sama yang dimaksud oleh bangau itu. "Senior, bisakah kamu berbagi denganku tentang masa lalu orang ini?" Susimo tiba-tiba merasakan rasa ingin tahu yang kuat terhadap orang ini. Sebenarnya tidak banyak, si cantik berambut merah tertawa kecil. "Sejak sekte membentuk formasi 8 distresses, kamu adalah orang kedua yang bertahan melewatinya. Dia yang pertama." Susimo mengangguk, dia pernah mendengar lelaki tua yang acak-acakan itu menyebutkan ini sebelumnya. "Apakah kamu tahu bagaimana dia berhasil bertahan melewatinya?" Si cantik berambut merah bertanya. "Aku tidak tahu. Formasi 8 kesusahan adalah formasi ilusi. Di dalamnya, Anda akan bertemu banyak orang, banyak di antaranya akan menjadi kerabat tersayang Anda. Anda juga akan mengalami hidup, mati, sakit, 8 kesusahan hidup. Dan orang itu." Pada saat itu, si cantik berambut merah berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dia membunuh semua orang yang dia temui dalam formasi ilusi. Susimo kaget dan mau tidak mau berseru. Mereka yang terjebak dalam formasi 8 distress tidak akan menyadari bahwa mereka berada dalam formasi ilusi karena semua yang mereka temui akan terlalu nyata. Namun, orang itu membunuh semua orang dalam formasi ilusi, seberapa menakutkankah itu? "Mungkinkah dia telah menemukan bahwa dia berada dalam formasi ilusi?" tanya Susimo. "Saya tidak yakin." Si cantik berambut merah menggelengkan kepalanya. Namun, dia belum memulai kondensasi ki pada saat itu jadi dia seharusnya tidak menyadarinya. "Lupakan saja, ini semua sejarah sekte. Dengarkan saja dengan sejumput garam." Si cantik berambut merah berkata, "Aku samar-samar menebak bahwa kamu berniat untuk menumbuhkan keabadian dan jalan iblis di masa depan. Namun, itu adalah jalan yang belum pernah diambil sebelumnya dan masa depan tidak diketahui. Penyakit tersembunyi dalam darahmu saat ini hanyalah salah satu dari sekian banyak. Saat Anda meningkatkan ranah kultivasi, Anda akan menghadapi lebih banyak masalah di masa depan." Susimo juga menyadari hal ini. Saat ini, itu adalah pilihan paling bijak untuk berhenti mengembangkan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Namun, teknik kultivasi itu memiliki arti khusus baginya. Teknik inilah yang mengubah hidup Susimo. Bahkan, itu juga mengubah nasib banyak orang di sekitarnya. Yang terpenting, Dai Yue telah memberikannya padanya. Memikirkan Dai Yue, Susimo mau tidak mau membandingkannya dengan kecantikan berambut merah di hadapannya. Dai Yue juga harus menjadi iblis. Meski keduanya bisa berwujud manusia, Susimo tidak tahu kultivasi siapa yang lebih tinggi. "Senior, jika seseorang dilahirkan tanpa akar roh, apakah Anda dapat membantu mereka menanamnya?" Susimo mengambil pendekatan berbeda alih-alih bertanya langsung. Lagi pula, dia tidak tahu apa bidang kultivasi Dai Yue dan bangau senior sebelum dia berada. "Menanam akar roh." Si cantik berambut merah tersenyum. "Bukan hanya saya rasa tidak ada orang di seluruh daratan Tianhuang yang dapat melakukan hal seperti itu. Akar roh adalah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir. Jika Anda tidak memilikinya, Anda tidak memilikinya. Mampu menanam akar roh pada seseorang secara artifisial setara dengan mengubah nasib orang itu melawan surga. Siapa di dunia ini yang bisa mengubah nasib siapapun?" Si cantik berambut merah terkekeh lagi. Bahkan mungkin dewa yang disempurnakan tidak bisa melakukan itu.